Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Sebelum kuliah sore ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Sore ini kita akan bahas latihan kemarin yang sudah diberikan. Adanya di sini. Di sini kita taruh di bawah ya. Nah, ini. Oke, jadi ada berapa soal nih saya kasih? Ada 30 soal. Jadi ada 30 soal yang saya minta Anda kerjakan gitu ya. Saya belum melihat sih hasilnya gimana. Coba saya lihat. Wah, udah banyak yang kerjain. Udah ada yang beberapa kali gitu ya. Ada yang nggak selesai nih. Ada yang nyoba-nyoba doang. Nah, ada yang 100 juga tuh. Ada yang 100. Nyoba pertama, wah. Nyoba beberapa kali. Wah, wah. Oke. Beberapa kali ya nyobainnya. Bagus. Kalau udah latihan sendiri lebih bagus. Oke. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kita lihat satu-satu dulu deh. Tapi ingat bahwa yang kita ujiankan besok di hari Sabtu, lusa, itu bukan hanya kesetimbangan dan termokimia, ada juga kinetika, kesetimbangan dan elektrokimia, ada juga kinetika, molekul material, dan ikatan kimia gitu ya. Jadi ada 3 bab yang Anda kuiskan sebelumnya, itu juga masuk sebagai bahan ujian. Jadi jangan fokus hanya di kesetimbangan sama elektrokimia. Ada 3 bab lain yang memang harus Anda bahas, Anda kerjakan. Oke, yuk dibahas. Mau yang mana dulu? Ada yang masih ingat? Silakan. Yang satu bisa nggak, Pak? Yang mana? Yang nomor 1. Nomor 1. Kita lihat. Nah, unsur X adalah suatu unsur blok P. Maka garam berikut yang sifat basanya paling kuat adalah sifat basanya blok P, gitu ya, blok P. Jadi ya blok P itu kan ada dari golongan 13 sampai 18. Anggap aja lah, terserahlah kalian mau buat apa gitu ya. Yang paling basah adalah yang mana? Sekarang kita polling lah, kita coba polling dulu. Langsung polling. Silakan dicoba dilihat antara NaXO3, NaXO, NaXO4, NaX dan NaXO2. Oke, sudah 65% yang menjawab. Ya, jawabannya apa kira-kira? 1 menit 30 detik. Saya belum dinyalakan. Yuk, waktunya sudah cukup. Kita end polling. Result.
Yang paling banyak menjawab adalah NaXO. Iya. Nah, oke. Kalau gitu kita jawab NaXO. Stop search. Oke. D. Submit and finish. Oh, nggak kejawab. Nggak kelihatan. Benar atau salahnya. Oke, fill in the line. Jawabannya NaXO. Oh iya, tadi NaXO ya. Ya. NaXO. Jawabannya kenapa NaXO? Kenapa bukan NaX misalnya? Jadi gini, oke, tutorial. Oke, tutorial. Sekarang kita lihat. Oke, kalau saya punya yang seperti ini nih, kira-kira X-nya golongan berapa ya? Bisa nebak nggak? Kira-kira golongan berapa? 7, Pak. Golongan 7. Benar, golongan 7. Taunya dari mana? Karena temennya NA, jadi yang bisa supaya tangannya full harus pakai harus 7. Oke. Jadi cara ngelihatnya adalah X di sini, biloxnya bisa beda-beda. Yang paling atas, ini biloxnya plus 3, ini plus 5, ini plus 1, ini plus 7, ini minus 1. Nah, dia biloxnya ganjil terus. Maka kemungkinan besar yang punya bilox paling besar plus 7, itu ya golongan 7. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat antara ke-4, ke-5 ini, anggaplah X-nya itu sama dengan CL misalnya. Ya, saya punya NaCl, saya punya NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4. Gitu ya. Nah, di antara ini, gitu ya, di antara ini, kalau Anda masih ingat, kalau saya buat ini Cl min, ClO min, ClO2 min, ClO3 min, ClO4 min. Kalau Anda masih ingat bahwa semakin banyak O-nya, artinya dia semakin asam. Ya. Maka saya bisa tahu bahwa HClO ini yang paling asam. Ini kan kalau jadi asam dia HClO4 gitu ya. HClO3, HClO2, HClO, HCl. Nah, semakin banyak O-nya, dia makin asam. Maka yang paling asam adalah ini. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, antara dua ini bagaimana? Gitu kan ya. Kenapa itu berhentinya di situ? Karena gini, kalau dia ketemu NaOH, jadi ini, ya, dia ketemu NaOH, semuanya tambah NaOH gitu ya, maka yang dihasilkan adalah yang ini gitu ya. Ini asam kuat, ini asam basa kuat ya, kira-kira ini netral lah. Ini asam kuat, ini basa kuat, netral. Ini asam kuat, ini basa kuat, netral. Antara dua ini. Kan tadi saya bilang bahwa makin banyak O-nya, dia makin asam. Nah, pertanyaannya, harusnya secara teori, yang lebih asam siapa? HClO atau HCl? HCl. HCl. Cuma, tadi kan saya bilang, kalau O-nya banyak, dia lebih asam. Masalahnya adalah, di ClO sama Cl, kalau di Cl, hanya nempel di Cl. Kalau di sini, hanya itu nempelnya di O. Yang lain juga sama, di ClO2 juga hanya nempelnya di O. Makanya yang di sini
HCl. Makin banyak O itu makin asam, syaratnya hanya nempelnya di O. Tapi kalau kita ngebandingin antara HCl sama HClO gitu ya, di mana hanya menempel pada Cl yang berbeda, pada atom yang berbeda, yang satu di Cl, yang satu di O. Maka Anda lihat mana yang keelektronegatifannya lebih besar. Keelektronegatifan, kemudian lihat jari-jarinya. Kalau kita lihat Cl sama O, keelektronegatifannya pasti mirip. Coba ya. Electronegativity Pauling scale. Nah, mirip Cl sama O ya, antara Cl O 3,5, aduh nggak kelihatan ya. Nih, 3,5, Cl-nya 3 gitu ya. Nggak terlalu besar bedanya. Maka Anda harus lihat lagi jari-jarinya. Jari-jari ini kan besar nih, Cl, O lebih kecil. Maka ketika bedanya ini kecil, ini besar, ini kecil, ini tidak terlalu besar, maka yang lebih asam adalah HCl dibanding HOCl. Makanya jawabannya adalah tadi yang paling basah adalah NaXO. Ya, jadi jangan terkecoh dengan jumlah O yang makin banyak dia makin asam, jumlah O makin sedikit dia makin basah. Berarti yang paling basah adalah ini, salah. Kenapa? Karena nanti hanya tidak nempel di X, tapi nempelnya di O. Jadi yang paling basah adalah ini, NaXO. Jadi jawabannya itu. Oke. Oke, selanjutnya yang nomor 2 deh, kita lihat lagi hitungannya. Ini hitungan kayaknya. Oke, relaunch polling, continue. Coba dijawab. Ini konsep, bukan hitungan. Konsep. Dalam larutan 0,1 molar, asam Ha terionisasi 10% dan asam HX terionisasi 1%. Pernyataan berikut yang benar adalah oke. Yuk, baru 40% yang menjawab. Yuk, 1 menit aja, jangan lama-lama. Oke, 3, 2, 1. Habis. Result, ini resultnya. Yang paling banyak menjawab adalah, paling banyak dijawab adalah E, dengan 29 orang menjawab E. Sekarang kita lihat. Ada larutan 0,1. Ya. Ada Ha terionisasi 10%, HX terionisasi 1%. Ya. Pernyataan berikut yang benar adalah, sekarang kita lihat, ada Ha, H- tambah H3O+, ada HX. Ini alfanya 0,1 atau 10%, ini alfanya 0,01. Masing-masing konsentrasinya 0,1 molar. Ya. Nah. Sekarang kita lihat jawabannya apa. Fill the blanks. Jawabannya E, benar. Oke. Nah, sekarang kita lihat gini. Yang A kenapa salah? Karena amin dan X-min adalah basa konjugasi. Ini asam lemah, ini basa lemah. Ini asam lemah, ini asam lemah juga. Karena dia punya alfa yang kecil dari 1, maka dia asam lemah. Maka ini adalah basa konjugasinya. Basa konjugasinya juga lemah. Jadi asam lemah itu basa konjugasinya juga lemah ya, bukan jadi basa kuat, enggak. Jadi dia tetap menjadi basa lemah, basa konjugasinya lemah. Tapi dia lebih suka bereaksi dengan air membentuk asamnya, gitu ya. Jadi lebih
yang lebih disukai antara asamnya atau basa konjugasi, maka dia lebih sukai dalam bentuk asamnya. Ini asam, ini basa. Yang ada yang menjawab B. B itu pH larutan HA lebih besar daripada larutan HX. Artinya lebih besar. Ya. Kalau dia lebih besar kan artinya dia kurang asam, gitu kan ya. Nah, kalau dia lebih kurang asam, nah dia terionnya lebih banyak. Artinya jumlah H3O+ itu pasti lebih banyak. Jadi H3O+ dari HA itu akan lebih banyak daripada H3O+ dari HX. Sehingga karena ini konsentrasi H+-nya lebih banyak, implikasinya pH-nya jadi lebih kecil, lebih asam. Bukan lebih besar pH-nya. Konsentrasi H3O+-nya benar lebih besar. Cuma pH-nya jadi lebih kecil. HA adalah asam kuat, HX adalah asam lemah. Salah. Karena yang namanya asam kuat, derajat ionisasinya itu 100%. Di dalam air, HX lebih mudah melepaskan proton. Tidak. Ionisasinya 1%. Ini 10%. Yang lebih mudah pasti yang 10% yang lebih besar. 10% itu artinya ini. 10% artinya misalnya ini mula reaksi sisa, ini mula reaksi sisa. Kalau awalnya 0,1 ini nggak kita bicarakan, ini belum ada, ini 0,1 belum ada, ini nggak ada. Yang namanya 0,1 berarti yang bereaksi adalah 0,1 dari awal. Jadi ini 0,01 yang bereaksi. Jadi sisanya 0,09. Ini 0,01, ini 0,01, 0,01, 0,01. Kan ini 0,1 itu 10% gitu ya, atau 10/100. Jadi 10/100 dikali konsentrasi awal, itulah yang terdisosiasi. Kalau ini 0,01, jadi 0,099. Ini 0,001, 0,001. 0,001. Jadi ini 1/100 atau sama dengan 1%. Oke, jadi kelihatan bahwa yang punya derajat disosiasi lebih besar, dia akan menghasilkan proton itu H3O+, yang lebih banyak. Yang benar adalah E. Ion X ini merupakan basa yang lebih kuat daripada amin. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Ini 0,1. Ini 0,01, gitu ya. Artinya ini yang berubah jadi ini 10%. Yang tidak berubah adalah 90%. Kalau yang ini, yang berubah cuma 1%. Yang tidak berubah adalah 99%. Artinya, yang lebih suka bereaksi dalam artian yang namanya bereaksi itu, yang kita sebut dia kuat, artinya dia sulit ditemukan. Misalnya saya sebut HCl asam kuat. HCl asam kuat. Maka dalam larutan, saya tidak pernah mendapatkan HCl. Karena HCl akan berubah sempurna menjadi Cl- tambah H3O+. Jadi dalam larutan saya tidak menemukan HCl. Karena HCl berubah semua menjadi Cl- dan H3O+. Artinya jika senyawa tersebut, spesies tersebut sulit ditemukan, artinya dia kuat. Kalau misalnya saya punya asam asetat, CH3COOH, dia asam lemah. CH3COO- tambah H3O+. Dia asam lemah. Ka-nya 10⁻⁻1. 10⁻⁵. Artinya 1/100.000. Gitu kan ya? Artinya bagian ini ada 1, bagian kirinya ada 100.000. Jadi kalau saya lihat dalam larutan, maka yang banyak saya temukan adalah asamnya, bukan ionnya.
Artinya kalau saya banyak menemukan CH3COOH, maka ini adalah asam lemak. Nah, kalau kita lihat soal tadi, X-min lebih kuat daripada amin. Kita lihat saja mana yang lebih banyak. Nah, ini aminnya 0,01. X-minnya 0,001. Yang lebih sedikit itu lebih kuat. Oh, ini 1%, ini 10%. Oh, ini lebih sedikit, berarti X-min itu lebih kuat. Jadi semakin dia sulit ditemukan, artinya sifatnya semakin kuat. Kenapa sulit ditemukan makin kuat? Karena dia bereaksi dengan yang lain. Makanya dia disebut kuat. Ya. Jadi jawabannya adalah E. 55% menjawab benar. Ya. Oke. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ditanya yang nomor 5, itu yang garamnya lebih basah juga mirip sama yang pertama tadi. Oke, kita lihat. Nah, garam berikut yang sifatnya paling basah. Basahnya paling kuat. Ini ada Mg lagi ya. Oh, gitu. Cari saja yang asamnya, kan sekarang asamnya yang paling lemah nih. Kalau saya ngejawab nih, saya ngejawab sih ini sih. Saya jawab D sih. Ternyata jawabnya malah Na2SO3 ya. Bentar. Oke. Oke. Saya malah mikir, kenapa Na2SO3? Kalau ini jelas, SO4 itu dari asam kuat. Ini SO4 itu yang ada SO4-nya kuat nih semua. Sekarang antara NaHSO3 sama Na2SO3. Nah, kalau saya punya NaHSO3, itu datangnya dari 1 Na+, 1 NaOH bereaksi dengan 1 H2SO3. Ini ya. Nah, kalau yang di bawah itu datangnya dari 2 NaOH dan 1 H2SO3. Jadi bagian NaOH-nya ya, itu lebih banyak, makanya dia jadi lebih basah. Saya mikirnya gitu sih. Kira-kira gitu, Bay? Gimana, Bay? Berarti cari yang paling banyak basahnya aja, Pak. Ya, kita ngebandingin itu aja. Jadi kalau udah ngeliat ini, HSO3 sama SO3 sama-sama asam lemah kan ya. Kalau SO4 kan asam kuat. Kalau sulfit kan asam lemah. Nah, lihat saja komponen basahnya siapa yang lebih banyak. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Mau soal nomor berapa? Silakan, silakan. Mau nanya yang elektrolisis ini, Pak, CR3+. CR3+, nomor berapa tuh? Oke, akhir-akhir gitu. Elektrolisis. Oh, Nih, ZN. Elektrolisis, ini bukan? yang CL3+, Pak. Bukan ya? Bukan. CR3+ elektrolisis. Ini. Iya. Ini jangan-jangan. Ini mah. Oke. Oke. Nah. Elektrolisis selama 1,25 jam, ion Cr3+ dideposisikan menghasilkan 0,48 gram kilogram Cr. Oke, jadi Cr3+ berubah jadi Cr. Cr3+ berubah jadi Cr. Ya, setara 3 elektron. T-nya 1,25 jam. Arusnya ditanya, gitu ya. Ini dihasilkan 0,48 gram. Oke, sekarang untuk tahu arus, rumusnya cuma Q sama dengan I kali T, gitu kan ya. Untuk tahu arus, kita harus tahu Q dibagi T. T-nya udah ada. T-nya udah ada nih.
1,25 jam kali 3.600. Q-nya. Q itu adalah muatan. Nah, untuk tahu muatannya, kita harus tahu mol elektron. Ini dibagi saja. Elektron ada di sini, kita cari molnya. Cr 0,48 gram. Massa molar Cr berapa ya? Molar mass Cr 52. 52, kita bagi 52. Maka kita dapat molnya sama dengan 0,48 bagi 52. Ya, sekitar 9,23 kali 10 pangkat min 3 mol. Itu adalah mol Cr. Mol elektronnya berapa? Ini 1, ini 3. Maka di sini adalah 3 kali 9,23 kali 10 pangkat min 3 mol. Kali 3. 0,0277 deh mol elektron. Nah, ingat, 1 mol elektron itu muatannya 96.500 coulomb. Kalau kita punya sekian 0,0277 mol elektron, pasti muatannya lebih kecil dari ini kan ya. Ya, tinggal dikali aja. 0,0277 kali 96.500. Sekitar 2673,05 coulomb. Ini masukkan ke sini. 2673,05 dibagi, dapatnya sekitar 0,594 ampere. Ada nggak jawabannya? Ada, Pak. Saya juga dapat segitu karena di option nggak ada, bingung. Oh, gitu. Kita jawabannya benar nggak? 0,928. Enggak. Salah nih yang buat nih. Masa 928? Ada yang mau protes nggak? Kenapa jawabannya ada 928? Agak aneh sih. 0,48. Oke, 0,594 jawabannya ya. Nggak ada jawaban benar nih. Salah nih. Harusnya 0,928 dari mana? Aneh nih soalnya nih. Jawabannya 0,594 ya. 594. Nanti dihitung lagi aja. Terima kasih. Yang ini aneh soalnya. Kita terima sajalah. Oke, ada lagi silakan. Mau nomor berapa? Permisi Pak, mau nomor 9 Pak. 9. Ini? Iya. Ini ya? Iya Pak. Oke. Pelarutan MgOH dalam larutan yang mengandung. Oke. Mantap banget soalnya. Oke. Kerjain dulu dong. Atau udahlah langsung kita bahas aja deh. Nah, sekarang ada larutan nih. Ceritanya ini salah nih. Oke, ya boleh lah. CH3NH2. Jadi dalam wadahnya ada CH3NH2 sama CH3NH3Cl. Kemudian kita masukkan MgOH. Gitu ya. Pertanyaannya kelarutannya berapa? Kalau dia dalam air, kalau saya punya KSP-nya,
7,1 kali 10 pangkat min 12. Kalau saya buat reaksinya, MgOH 2 kali Mg2 plus tambah 2OH min. Ini S, ini 2S, nanti KSP sama dengan 4S pangkat 3, maka S-nya sama dengan 7,1 kali 10 pangkat min 12 bagi 4. Answer. Jawabannya, kelarutannya sekitar 1,21 kali 10 pangkat min 4 molar. Ini kalau dalam air, 10 pangkat min 4 molar. Oke? Sekarang, dalam larutan CH3NH2 dan CH3NH3Cl. Kira-kira 0,2, 0,4. Oke? Kira-kira lebih besar atau lebih kecil dari ini? 10 pangkat min 4. Lebih besar dari 10 pangkat min 4 atau lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil kecil. kayaknya, Pak. Kenapa? Karena ada OH minnya nanti. Ada bahasanya. Ada bahasanya. Hah? Bahasa dari mana? Enggak ya. Oke. Jadi ini pengaruh ini apa sih? Larutan ini apa? Ini larutan apa nih? Buffer. Buffer. Buffer apa? Asam basa? Asam. Basa, jelas kan ya, kan ada KB di sini gitu ya. Jadi, nah, kalau kita punya buffer basa, kita buat reaksinya nih. Yang bereaksi pertama adalah garamnya dulu. NH3Cl berubah jadi CH3NH3 plus tambah Cl min. Ini 0,4, maka ini 0,43, ini 0,43. Sekarang baru bahasanya CH3NH2 tambah H2O, karena dia basa gitu ya, menjadi CH3NH3 plus tambah OH min. Oke, ini 0,2, enggak kita bicarakan. Mula reaksi sisa, ini X. Ini udah ada nih, 0,4, ini belum ada. Ini X, 0,2 min X, 0,4 plus X, ini X. KB sama dengan X dikali 0,4 plus X dibagi 0,2 min X. Tuh, KB-nya 4,4 kali 10 pangkat min 4. X ini kita abaikan saja, maka X-nya 0,4 per 0,2, maka X-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 4 molar. X ini adalah konsentrasi OH min. Kalau kita masukkan ke reaksi yang di sini, MgOH 2 kali solid, dan ion jadi Mg2 plus, aqueous tambah 2 OH min, mula reaksi setimbang, ini kelarutan gitu ya, ini nggak kita bicarakan, ini belum ada, ini udah ada nih. 2,2 kali 10 pangkat min 4. Ini S, ini 2S, ini S, 2,2 kali 10 pangkat min 4 tambah S, tambah 2S. KSP sama dengan Mg2 plus OH min kuadrat. KSP-nya ada 7,1 kali 10 pangkat min 12. Ini S, OH min-nya adalah ini. 2,2 kali 10 pangkat min 4 tambah 2S kuadrat. Abaikan saja. Ya, 7,1 kali 10 pangkat min 12 S 2,2 pangkat min 4 kuadrat
4,84 kali 10 pangkat min 8, maka S-nya adalah 7,1 pangkat min 12 dibagi 4,84 pangkat min 8. Jawabannya kok jadi ini? 1,5 kali 10 pangkat min 4 molar. Ternyata jawabannya B. Tuh. Ternyata tebakan kita salah. Harusnya lebih kecil dari ini kan ya? Karena ada OH min di sini. Ternyata OH min di sini jumlahnya kecil juga. Oke. Nggak terlalu banyak. Nih. S-nya segini. Ini, soal ini harusnya salah. Kenapa salah? Datangin dari sini. Kalau ininya 10 pangkat min 4, gitu ya. Kalau Anda lihat S-nya segini, 10 pangkat min 4, maka 2S ini nggak boleh diabaikan. Karena S itu nilainya besar juga kan ya. Sama-sama 10 pangkat min 4 loh. Maka kalau dikali 2, 2S ini lebih besar daripada 2,2. Tapi ini solusinya aneh. Cuma dia jawab 1,5. Harusnya nggak mungkin. Pasti jawabannya ini jadi persamaan pangkat 3 nih. Ya. Jadi Anda nggak boleh mengabaikan ini nih. Masalah ternyata. Tapi kira-kira ngerjainnya seperti itulah. Ya. Oh iya, saya kasih bocoran lah. Ujian Anda bukan pilihan ganda. Bukan pilihan ganda. Ya modelnya kayak kuis kok, bukan pilihan ganda. Ada pilihan. Ada isian, ada pilihan gitu maksudnya. Bukan pilihan ganda semua gitu ya. Ada isian, ada pilihan. Bukan bocoran ya. Memang biasanya juga kayak gitu. Jadi modelnya adalah isian dan pilihan. Ini sama aja sih sebenarnya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kayaknya soal ini juga bermasalah nih. Ini adalah soal-soal latihan zaman-zaman dulu lah. Angkatan sebelum Anda. Ketika belum pandemi. Jadi memang dibuat latihan. Nanya nomor 10, Pak. Oke. Nomor 10. Saya agak lupa masa kayak definisinya KC sama K-form gitu, jadi bingung. Nomor 10. Ini ya. Nomor 10 ini ya. Iya. Oh ya. Oke. Oke. Ya. Tinggal dijumlahkan aja, Bay. Jadi gini. Saya punya AG, KSP. AGBR, kemudian saya punya KC nih. Saya punya KSP, AGBR, maka reaksinya adalah AGBR solid, jadi AG plus solid tambah BR min, kok solid sih, aqueous. Ini KSP. Kemudian ada KC nih, AGBR solid tambah 2SO3, R solid, oke, tambah 2S2O3 2 minus aqueous menghasilkan AG BR min. Nanti S2O3 3 plus ya. 3 min tambah BR min. Ini KC. Oke. Nah, kalau modelnya seperti ini, gitu, kalau saya jumlahkan, maka nggak ada yang hilang, gitu ya. Yang biar ada yang hilang, maka yang di atas, gitu, yang di atas saya balik aja. Jadi modelnya AG plus tambah BR min, jadi AG BR solid. Ya. Ini seper KSP. Kalau saya jumlahkan reaksi 1 dan 2 ini habis, gitu ya. BR min habis, maka sisanya adalah AG plus tambah 2S2O3 2 min menghasilkan AG S2O3 2
3 min. Nah, ini yang kita sebut sebagai KF, pembentukan kompleks. Jadi adalah KC, karena reaksinya dijumlahkan, KC dikali 1 KSP. KC-nya berapa? 15. 1 KSP-nya berapa? 1 dibagi 5 kali 10 pangkat min 13. Jadi Kform KC dikali 1 KSP. KC-nya 15, 1/5 kali 10 pangkat min 13, 3 dikali 10 pangkat 13. Kira-kira segitulah. Nggak ada juga jawabannya. Wah, nggak benar. Harusnya positif itu ya, positif 13. Jadi yang kita sebut sebagai Kform itu adalah reaksi pembentukan kompleks. Jadi ionnya membentuk kompleks. Jadi itu yang kita sebut KF. 16, 3, 1 bagi 10 pangkat min 13, 10 pangkat 13, benar. Jadi KF itu, gitu ya. Ini kan begini, KSP nilainya kecil, KC nilainya besar. Maka ini KC itu adalah KF dikali KSP. Jadi kalau KSP-nya kecil, maka KF-nya harus besar agar nilai KC-nya jadi besar seperti ini. Jadi jawabannya harusnya 10 pangkat 13. Positif ya. 3 kali 10 pangkat 13. Kira-kira gitu baik. Jadi definisi KF itu, Kform itu adalah pembentukan kompleks. Jadi ionnya jadi kompleksnya. Oke, silakan. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Mana soalnya lagi? Pak, boleh minta dijelasin lagi nggak Pak tentang gimana caranya membedakan, maksudnya mengukur mana sih basa yang lebih kuat atau asam yang lebih kuat cuma berdasarkan ngelihat dari formulanya aja gitu Pak? Nggak harus ngelihat Ka atau apapunnya itu. Oke, jadi gini, yang menentukan sifat asam, kita lihat asam dulu ya. Asam itu yang menentukan sifatnya adalah bagaimana H tersebut mudah lepas. Nah, jadi kita melihat gimana H plus mudah lepas. Jadi semakin mudah lepas artinya dia semakin asam. Soalnya yang menentukan keasaman itu ada 2. Yang pertama ukuran, yang kedua keelektronegatifan. Misalnya saya punya HCl, saya punya HF, saya punya HI, saya punya HBl. Nah, yang paling asam itu adalah HI. Kenapa HI? Karena I ukurannya besar, H ukurannya kecil. Tapi Pak, keelektronegatifan kan yang paling elektronegatif F. Jadi ketika mereka berikatan, F semakin negatif, H semakin positif. Jadi hanya mau pergi, gitu kan ya. Jadi pemisahan muatannya besar, maka dia lepas. Tapi dibandingkan keelektronegatifan, jari-jari itu lebih berperan. Jadi kalau Anda lihat seperti ini, kalau F ini keelektronegatifannya paling besar, tetap yang paling asam adalah HI. Karena H kecil, I-nya besar banget. Mereka nggak match, nggak cocok. Maka yang bedanya seperti itu, beda ukurannya sangat besar, maka dia lebih mudah lepas. Maka HI yang paling mudah lepas. Kalau sekarang kita lihat nih, misalnya antara HOCl sama HOBr dan HOF dan HOI itu misalnya. Nah, di sini yang paling asam adalah ini. Kenapa bukan I, Pak? Kan ukuran I paling besar. Lihat lagi, H-nya ini nempelnya di O semuanya. Jadi dia tidak nempel langsung di Cl, Br, F, atau I. Jadi nggak ngaruh ukuran Cl, Br, F, atau I. Yang ngaruh itu adalah ukuran O.
Di sini semuanya O, maka ukurannya mirip semua. Maka yang dilihat selanjutnya adalah keelektronegatifan. F itu keelektronegatifannya paling besar, maka dia paling kuat narik. Sehingga bagian sini menjadi sangat positif, dia mudah lepas. Jadi kita lihat jari-jari ukurannya dulu. Oh, ukuran hanya nempel pada atom yang memiliki ukuran berbeda. Cari ukuran yang paling besar. Maka itu yang paling asam. Yang kedua, kalau hanya menempel pada atom yang sama, maka ukuran itu tidak jadi indikator bahwa dia kuat atau lemah. Maka yang Anda harus lihat ke elektronegatifan. Misalnya lagi, saya punya ini. Yang kemarin saya punya HO, C, H, Cl, Cl. H, O, C, F, Cl, H. O, H, C, F, F, H. Yang paling asam yang mana? Ini harusnya ada satu lagi sih. Ini ada COO gitu ya. Harusnya ada C baru jadi asam. Sorry, ini ada O. Nah, kira-kira yang paling asam mana? Yang 1, 2, atau 3? Mana yang paling asam? 3, Pak. Ya, benar. Yang bisa lepas adalah H yang ini, yang nempel di O. Nah, semuanya nempel di O, maka kita nggak bisa lihat ukuran. Maka lihat ke elektronegatifan. Di sini Cl-nya 2. Di sini Cl 1F. Yang di sini F sama F. Maka yang paling ke elektronegatifannya paling besar adalah F sama F. Maka itu yang paling asam. Kalau basa gimana? Lawannya aja. Kalau saya punya ini, antara ini jadi ion misalnya, ini jadi ion, ini jadi ion, gitu ya. Min, kemudian ini juga jadi ion. Maka ini yang paling kuat asamnya, maka nanti dia akan menjadi basa yang paling lemah. Dibanding 3 ini gitu ya. Yang paling kuat basanya yang mana? Yang ini. Paling kuat basanya. Yang asamnya paling lemah. Jadi dibalik aja. Seperti itu. Kalau tadi misalnya yang tadi NaClO, NaClO2, lihat saja basa konjugasi mana yang paling lemah. Karena Na-nya bakal sama semua gitu kan ya. Maka basa konjugasi mana yang lemah? ClO, ClO2, gitu ya. ClO3-. Nah, ini yang paling lemah nih, karena dia asam yang paling kuat. Maka yang basa yang paling kuat adalah yang ini. Jadi cari orang. Kira-kira begitu. Gimana? Jadi kita nggak ngelihat nilai Ka sama K, kita ngelihat strukturnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik. Silakan teman-teman yang lain. Contohkan yang lain. Enggak. Yang nanya nomor terakhir, Pak. Nomor terakhir, boleh. Ini ya. Oh, alah, gede-gede teringat tuh. Oke, ini. Ya. Oke. Terus, masalahnya apa? KSP-nya. KSP-nya ini tinggal di Google, dapat jawabannya. Ini nggak sih? Kita lihat ya. KSP. Ya. Sebentar. Mana nih? KSP AGCN. Nah, selesai itu. 1,2 kali 10 pangkat min 16. Ya gitu. Nah, jawabannya. 1,2 kali 10 pangkat min 16. Oh, nggak ada, salah, Google-nya salah, nggak tahu soalnya yang salah. Oke, jadi gini. Mulai dari apa yang ditanya, gitu ya. KSP itu yang ditanya KSP AGCN. Maka reaksinya adalah AgCN solid berubah menjadi Ag plus aqueous tambah Cn min aqueous. Oke.
Anda harus punya reaksi ini. Di antara kedua ini, ya, oke, ini kita buat dia jadi sel galvanik. Yang jadi anoda siapa? Anoda. Halo, yang jadi anoda siapa? GCN. AgCN, benar. Jadi anodanya, katodanya, ini oksidasi, ini reduksi. Reduksinya jelas, Ag plus tambah elektron jadi Ag. Reduksinya mana? Ditulis saja Ag, dibalik aja. Ini kan kalau reduksi Anda nulis Ag plus, tambah elektron jadi Ag. Maka kalau reduksi dibalik, Ag ditambah Cn minus menjadi AgCN plus elektron. Jumlahkan. Mirip nggak reaksinya sama KSP? Mirip nggak? Enggak, dibalik. Dibalik kan ya? Oke. Jadi kalau saya punya reaksi ini, saya buat sel N0 sel min RT per NF ln, ini kan solid ya, maka ini seper Ag plus Cn min. S-selnya berapa? Nggak ada. N0 selnya berapa? N0 selnya berapa? .81. 0,81. Katodanya ini kan ya. Ini N0 selnya 0,8, ini minus 0,01. 0,8 dikurang 0,01, dikurang minus 0,01, jadi segini. R-nya 8,314, P-nya 298, elektronnya cuma 1. F-nya 96.500. Oke. Ingat, yang ditanya adalah KSP. KSP itu adalah konsentrasi Ag plus dikali Cn min kan ya. Ln, ini saya bilang 1 KSP. Kenapa? Karena ini sama dengan ini kan ya. KSP itu apa? Apa? KSP apa? Masih ingat? Halo? KSP itu apa? Apa gimana Pak maksudnya? Mungkin hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan. Itu tetapan kan ya? Benar? Iya. Tetapan apa? Kesetimbangan bukan? Iya. Iya, K itu kan tetapan kesetimbangan gitu kan ya. Kalau Q itu tetapan cuma bukan pada saat setimbang. Oke, sekarang K. Nah, saya udah pernah bilang kan ya bahwa delta G itu adalah min NFE. Kalau ini delta G 0, ini NF 0. Kalau dia delta G saja, maka ini E saja. Bedanya itu. Kalau ini 0, ini E 0. Kalau nggak ada 0-nya, maka nggak ada 0. Delta G. Kalau pada saat kesetimbangan, nilainya berapa? Masih ingat? Pada saat kesetimbangan. Delta G nilainya berapa? Kan delta G itu nilainya ada 3 kan ya? Bisa lebih besar dari 1, bisa lebih kecil dari 1, bisa sama dengan 1. Sama dengan 1. Lebih besar dari 0, kecil dari 0, atau sama dengan 0. Kalau dia besar dari 0, tidak spontan. Kalau kecil dari 0 dia spontan.
Kalau sama dengan 0 dia setimbang. Karena ini KSP, tetapan pada saat setimbang, maka pada saat KSP, delta G itu sama dengan 0. Ketika delta G sama dengan 0, maka E-nya akan sama dengan 0. Kita selesaikan ini, 0,81 sama dengan 8,314298196.500 ln seper KSP. Hitung KSP-nya berapa? Saya hitung juga. Berapa? Ada yang punya jawaban? Saya udah dapat jawaban saya. 1,98 dikali 10 pangkat min 14 apa? 1,99 ya dibulatin ya. 1,99 ya dibulatin tuh. Min 14. Ada nggak jawabannya? A jawabannya. 1,99 kali 10 pangkat min 14. Jadi yang perlu Anda paham di sini, oh ini nih. Ini datangnya dari sini. Tinggal masukin N0 selnya. Oke. K di sini bukan KSP, tapi adalah seper KSP. Kenapa seper? Karena reaksi totalnya adalah ini. Reaksi totalnya ini. Sedangkan reaksi KSP kan seperti ini. Ini punya nilai K juga. Nah, ini nilai K itu ini. 1 per KSP. Jadi nanti kalau Anda dapat K di sini, itu adalah seper KSP. Jadi yang ditanya adalah KSP. Kira-kira seperti itu. Gimana? Pak, makasih. Oke, baik. Yang lain silakan. Pak, saya mau nanya. Boleh, Jar. Silakan, Jar. Pak, saya masih kurang paham nomor 22, Pak. Mungkin ya. Oke, 22 ya. Sekarang kita lihat. Ya. 22 itu yang ini ya. Dah, oke. Masalahnya apa? Ya. Oke. Oke, masalahnya apa? Nggak tahu, mungkin saya salah ngitung. Saya bingung saya salah hitungnya di mana gitu. Oke, gini. Ini kita sebut sebagai diagram Latiner. Diagram Latiner sebenarnya ini. Cuma nggak kita bahas memang. Kita nggak menyebutkan secara eksplisit ini diagram Latiner. Konsepnya adalah kalau kalian punya reaksi, kalau reaksinya dijumlahkan, maka yang boleh kita jumlahkan apanya? K boleh dijumlahkan nggak? Kalau saya punya reaksi 1 sama 2, masing-masing punya nilai K. Kalau reaksinya dijumlahkan, K-nya dijumlahkan juga nggak? Dikali, Pak. Dikali. Yang dijumlahkan apa? Masih ingat? Masih ingat nggak? Yang dijumlahkan. Spesinya gitu, Pak, maksudnya. Ya, spesinya. Selain itu apa? Kalau delta H gimana? Energi. Entalpi, Pak. Entalpi. Bisa dijumlahkan nggak? Kalau saya punya reaksi 1 dan reaksi 2 dijumlahkan, maka delta H reaksi 3 itu bisa, Pak. Bisa kan ya? Konsepnya itu sebenarnya. Saya punya ini. SN2+, SN4+. Saya punya SN2+. Tambah 2 elektron jadi SN. Saya punya SN4+. Kalau saya jumlahkan mereka, SN4+ tambah 4 elektron jadi SN. Ya. Benar? Nah, ini kalau E, ini E1, ini E2, ini E3, gitu kan ya. E itu tidak boleh dijumlahkan. Makanya saya tidak pernah mengajarkan SL itu E1 ditambah E2, gitu kan ya. Nggak pernah. Saya selalu ngejelasin bahwa SL itu adalah E katoda dikurang E anoda.
Karena reaksi total itu bukan potensial dari reaksi total, itu bukan potensial 1 tambah potensial 2, bukan. Jadi ini nggak bisa E3 sama dengan E1 tambah E2, bukan. Tapi ini kita bisa buat delta G1, delta G2, delta G3. Maka delta G3 sama dengan delta G1 tambah delta G2. Di mana delta G3 adalah min NFE3 min NFE1 tambah min NFE2. Kalau Anda lihat bahwa di sini ada faktor N-nya, di mana N-nya berbeda-beda. Di sini N-nya 4, cuma F-nya sama semua gitu kan ya. Ning-nya sama semua, kita hapus. Di sini N-nya 4. E3, E1, N-nya cuma 2. E1 itu nilainya min 0,14. Min 0,14. N dari E2 juga sama 2. Ini positif 0,15. Maka E3 itu kalau saya jumlahkan min 0,28 tambah 0,30 dibagi 4. 0,02 dibagi 4 0,005 volt, positif 0,005. Ada nggak jawabannya? B jawabannya. Nah, jadi Oke, Pak. prinsipnya adalah menjumlahkan delta G aja, energetika, termodinamika joule yang boleh kita jumlahkan. Kita nggak boleh menjumlahkan E. Jadi kalau kita jumlahin E, pasti nggak dapat jawabannya. Kalaupun dapat, salah berarti. Gitu ya. Jadi bukan positif 0,01 ya, atau positif 0,02 atau min 0,0. Jawabannya positif 0,005. Kira-kira gitu Jar ya, oke? Mau nanya. Oke, Pak. Oke. Ya, silakan baik. Berarti kalau elektronnya ntar pada akhirnya kanan sama kiri kecoret gitu, ditambahin boleh kan dijumlahin? E-nya boleh dijumlahkan. Cuma ketika dia dikali, maka dia nggak boleh dikali. Jadi modelnya gini. Maksud saya nggak boleh ngejumlahkan itu modelnya gini. Misalnya saya punya A tambah elektron, A plus tambah elektron jadi A. Kemudian B2 plus, B tambah 2 elektron. Ini punya E. Ini punya E. Gitu ya. Gitu ya. Ini kan potensialnya reduksi nih. Yang ini potensialnya oksidasi kan. Kalau kita ngejumlahin, biar sama ini dikali 2, biar elektronnya habis gitu ya. 2. Maka ini jadi A2A plus tambah B2 plus, jadi 2A tambah B gitu ya. Maka E di sini adalah 2E reduksi ditambah E oksidasi. Ini nggak boleh. Jadi prinsipnya gini, ketika kalian punya reaksi redoks yang dijumlahkan, ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi, maka potensial reaksi totalnya, reaksi redoksnya adalah selalu potensial reduksi yang mengalami reduksi dikurang potensial reduksi yang mengalami oksidasi. Dua-duanya kita pakai potensial reduksi, nggak ada potensial oksidasi. Ada sih sebenarnya, cuma itu nggak dikenal umum. Jadi E itu selalu didefinisikan sebagai potensial reduksi. Jadi jangan, kalau saya punya reaksi reduksi, ini reaksi oksidasi, ketika reaksi total, E-nya dijumlahkan seperti itu, jangan. Pak, reaksinya dibalik, maka E-nya dibalik dong. Gitu kan ya. Kita nggak mengenal istilah itu, walau sebenarnya secara matematis bisa-bisa aja. Gitu kan ya. Cuma saran saya, kalau kalian punya reaksi total, sel itu selalu E katoda kurang E anoda. Atau E potensial reduksi yang mengalami reduksi dikurang potensial reduksi yang mengalami oksidasi. Jadi E itu selalu potensial reduksi, jadi nggak ada yang dibalik-balik. Selalu seperti itu. Saran saya sih seperti itu. Jadi maksudnya kayak secara perhitungan benar, tapi secara konsep salah gitu ya, Pak? Nah,
Jadi kalau cuma ngitung-ngitung aja matematika ya nggak ada masalah gitu kan ya. Cuma secara konsep itu ada miskonsepsi lah, sebut dikit lah. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Karena kenyataannya prosesnya tidak seperti itu. Oke. Sebentar. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Saya minta izin 2 menit lah sebelum Anda nanya lagi ya. Silakan dipikirkan dulu apa yang mau ditanyakan di nomor berapa.